Sastapo selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali hari ini hadir bersama Komisioner Gus Yogi dan juga Pak Widiana Kepakisan. Jadi hari ini kita datang ke sejumlah lembaga penyiaran khususnya radio yang ada di Jemberana untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan tugas dari KPID, yakni untuk selalu melakukan pembinaan pengawasan kepada lembaga penyiaran termasuk radio, dan kita selalu mengingatkan kepada seluruh pendengar dimanapun berada dan juga kepada lembaga penyiaran radio agar kita selalu menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya positif. Jadi bagaimana kita melawan informasi hoax seperti itu, karena fungsi dari radio kan adalah melaksanakan fungsi pers, yakni pendidikan, informasi, hiburan, dan juga kontrol sosial. Tentu dalam konteks hiburan ini kita juga harus memberikan informasi-informasi yang sifatnya positif, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Marilah kita bersama-sama agar menyiapkan konten-konten yang sifatnya positif, membangun, motivatif, dan itulah tugas dari KPID untuk selalu mengingatkan dan bersinergi dengan lembaga-lembaga penyiaran, termasuk dengan suara radio ini, suara negara ini. Ya, tentu harapannya kawan-kawan juga untuk menangkal hoax sendiri, harapannya sebelum di sharing, disaring terlebih dahulu. Ya betul, kadang-kadang kan kita memang inilah teman-teman yang media mainstream seperti radio dan televisi, jadi jangan sampai nanti lembaga ini menjadi pemantik atau pemicu munculnya informasi hoax. Ketika ada informasi-informasi di luar yang dilakukan oleh kawan-kawan yang berbasis internet, misalnya di medsos, YouTube, maka tugas dari lembaga penyiaran ini untuk bagaimana mengantisipasi, kemudian melakukan literasi pendidikan itu, mendidik pemirsa, pendengar agar menyaring dulu informasi-informasi itu, karena kita tahu cepat sekali dunia teknologi bergeser, dan hal-hal seperti ini kalau kita tidak antisipasi dengan awal dengan pendidikan dan literasi, itu masyarakat akan mudah sekali terprovokasi oleh hal yang sifatnya negatif. Ya, ini ada pesan lagi Pak Agus, katanya nih tahun 2022 itu televisi akan ke digital. Oh iya, jadi ini informasi yang sangat baru dan mungkin perlu masyarakat juga perlu ketahui. Informasi itu berkaitan dengan ASO, program ASO, jadi analog switch off. Jadi bagaimana TV analog bergeser menuju ke TV digital. Itu akan dimulai pada bulan April 2022, itu tahap pertama. Ada 6 provinsi yang di Indonesia yang akan memperlakukan itu, kemudian termasuk juga Bali mulai. Yang kedua pada bulan Agustus, tahap keduanya akan dilakukan tahun 2022, dan terakhir tanggal 2 November 2022. Nah, apa itu ASO? ASO itu artinya bagaimana TV-TV analog sekarang pindah rumah ke digital. Nah, kenapa digital? Tentu karena memang suaranya lebih jernih, gambar lebih bersih, kemudian teknologi lebih canggih. Kalau kita lihat program ASO di seluruh dunia, Indonesia ini mungkin masuk ke terbelakang lah, karena masuk ke 100 lebih negara yang baru program ASO-nya. Padahal sebetulnya kan ASO ini sudah ada di seluruh dunia. Jadi bagaimana kita dengan analog, biasanya frekuensi yang digunakan itu sangat boros. Kemudian dengan digital berarti frekuensi yang digunakan sangat irit. Jadi misalnya frekuensi biasanya digunakan anggaplah 20 frekuensi, sekarang bisa menjadi 10. Sehingga 10 ini bisa nanti untuk digunakan untuk kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan internet 5G seperti itu, kemudian badan-badan lembaga negara bisa menggunakan itu, jadi itu akan jauh lebih efisien. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat tentu bisa mengakses itu, khususnya kepada TV-TV yang sudah digital seperti sekarang. Nah, kalau tidak akan menggunakan alat yang disebut dengan STB, set top box ya. Itu ada alat untuk menerima atau semacam receiver untuk menerima siaran dari satelit kemudian menuju ke TV, kemudian dialihkan ke digital. Jadi itu set top box itu sebetulnya sudah mulai ada di pasaran, dan sesungguhnya kalau kita di Bali ada namanya pemenang MUX atau multiplexing. Jadi ada 4 TV yang memenangkan MUX di Bali, ada Metro TV, ada ANTV, ada TVRI, dan juga ada Nusantara TV. Ini yang bertugas untuk membagikan set top box kepada masyarakat yang kategori miskin. Jadi ada subsidi untuk MUX itu. Jadi jangan khawatir, nanti 2022 April kita akan menuju ke TV digital seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus
tentu harapannya KPI sendiri terhadap media penyiaran seperti di Jemberana sendiri harapannya seperti apa? Ya, harapan kami di Jemberana seperti hari ini kita lakukan, kita mencoba monitoring, evaluasi, dan saya salut dengan misalnya Suara Negara seperti sekarang ini, fasilitas sudah bagus, kemudian tinggal SDM-nya terus ditingkatkan dalam upaya melakukan literasi agar masyarakat tercerahkan, dan yang ketiga, masyarakat mari berpartisipasi. Kalau ada informasi-informasi kesiaran yang sifatnya tidak baik, tidak layak, tidak sesuai dengan P3 SPS, pedoman perilaku penyiaran bisa dilaporkan kepada kita di Komisi Penyiaran Indonesia daerah Bali. Kami siap untuk menindaklanjuti, dan kami berharap semua satu visi agar bagaimana siaran itu menjadi tuntunan yang mencerahkan bagi masyarakat. Terima kasih Pak Agus kunjungannya, dan Terima kasih. tentu ini menjadi salah satu pokok pemikiran kita media penyiaran untuk lebih maju ke depan, tentu untuk mengawal aspirasi-aspirasi tentu pihak dari media yang masih dikontrol oleh Komisi Penyiaran gitu ya Pak ya. Jadi hari ini Pak Agus mau cerita apa? Ya, saya dengan Mbak Sarah dan juga pendengar mengingatkan sekali lagi bahwa KPID ini memiliki ranah untuk melakukan pengawasan, membina orang berkewajiban pada teman-teman lembaga penyiaran yang mainstream seperti TV dan radio, dengan menggunakan izin dari negara. Jadi frekuensi yang digunakan oleh publik ini tentu menjadi ranah pengawasan bagi itu. Banyak sekali juga informasi-informasi di luar yang masuk. Nah, bagaimana sekarang lembaga penyiaran radio ini jangan menjadi pemantik atau pemicu munculnya informasi negatif pokok. Mengingatkan, ayo kalau misalnya ada informasi yang sifatnya belum jelas, kita konfirmasi dulu, kemudian kita verifikasi pada pemerintah dalam kondisi pandemi COVID ini, bagaimana kita memberikan informasi yang kualitatif yang bisa membangkitkan istilahnya dikontrol sama jadi benar-benar bisa dipercaya ya jadinya sama masyarakat ya, ya. Itulah sebabnya kenapa penyiaran yang mainstream ini yang sifatnya formal ini jangan sampai terpengaruh. Jadi kita selalu melakukan literasi agar mengacu pada itu. Contohnya apa dengan informasi. Jadi kalau salah tentang informasi nanti seperti kan kasihan gitu. Betul Pak, karena kan sekarang kalau biasa mendengarkan biasa balik tentu kami sudah saring ya Pak ya. Nah, karena di depan saya ada Pak Agus. Ya, jangan sampai ditegur. Iya, ya, karena kalau salah ditegur tapi kita ada jalan. Nah, jadi kita yang begitu tolong diikuti GSM ini. Lembaga penyiaran yang ada khususnya di negara ini untuk bersinergi bersama agar kita menciptakan dunia penyiaran yang sehat sehingga masyarakat akan lebih cerdas dan bermartabat dalam mengelola informasi. Jangan sampai nanti lembaga penyiaran menjadi pemicu munculnya informasi-informasi hoax atau berita bohong. Dan mari kita lawan informasi hoax tersebut dengan menyiarkan informasi-informasi yang sifatnya positif, inspiratif, bahkan motivatif. Yuk kita bersama-sama menciptakan dunia penyiaran.
Ketua Komisi Penyiaran Daerah Bali Bapak Gede Agus Astapel. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Gus. Oke, senang sekali Niki, rasa terhormat sekali. Dirgantara ini mempunyai sejarah dan mempunyai memori tersendiri Niki. Oh iya, karena saya waktu masih SD SMP itu sering mendengar Dirgantara, khususnya pemutaran Sandiwara Radio, Saur Sepuh, Tutur Tinular, saya bulan di Buleleng mendengarkan itu terus. Wih. Jadi pulang sekolah selalu dengar. Dengar. Sampai sekarang Bapak jadi Ketua Komisi Penyiaran Daerah Bali. Iya. Datang ke Ya, Jemberana. saya baru pertama kali nih datang ke studio ini dan ternyata ini toh radio yang melegenda itu. luar biasa. Oke. Nah, sahabat Dirgantara, KPI mungkin masyarakat Jemberana sebagian tahu dan paham KPI itu apa dan seperti apa perannya dan fungsi Komisi Penyiaran Pusat maupun Bali. Bulan 24 September yang lalu dan saya hadir di sini bersama komisioner yang lain Pak Widiana Kepagisan dan Pak Gus Yogi yang mengawasi bagian siaran. Nah, peran dari KPI tugasnya adalah bagaimana melakukan pembinaan, pengawasan berkaitan dengan isi siaran tersebut. Selain juga melaksanakan aturan dan pedomannya. Dan tentu ketika penyiaran resmi atau formal seperti ini, untuk jangan sampai menjadi pemantik atau pemicu munculnya informasi hoax tersebut. Jadi malah ini tugasnya melawan, luruskan itu. Bagaimana bersama-sama dengan pemerintah. Pastinya peran KPI ini sangat-sangat sentral sekali dan sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam pengawasan konten siaran TV maupun radio. Berkaitan dengan TV, tentu ada 16 siaran TV yang ada di Bali yang kita pantau dan itu sesuai dengan undang-undang.